taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan zikir, mengirimkan doa kepada orang tua kita, kepada keluarga yang baik sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Eh, yang kedua, marilah kita bersama-sama terus melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati dan kami takzimi segenap jajaran kepengurusan PBNU, PCINU Jepang, MWCINU Fukuoka, dan juga kepada orang tua kita, Yai Indra yang berkenan hadir, Alhamdulillah, yang telah memberikan nasihat dan motivasinya, dan juga teman-teman kepengurusan dan yang hadir, yang diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti Zoom. Mata'anallah bituli hayati fi sihatin wa afiatin, amin ya rabbal alamin. Karena sudah terlalu lama saya telat, langsung saya akan membahas saja perihal materi untuk malam hari ini. Dalam materi malam hari ini, seperti yang dijadwalkan, bahwa ada tiga sebetulnya, ada tiga pembahasan. Yang pertama tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang yubtilu as-saum, ya, perkara yang nanti dapat membatalkan puasa, dan yang terakhir terkait apa hukum bagi orang yang tidak berpuasa, kriteria atau ada beberapa kriteria dan besertaan hukumnya bagi mereka yang tidak berpuasa. Langsung saja, dalam malam ini, maaf saya belum hadiah Fatihah ya. Terutama alhamdulillah malam hari ini tuh haulnya guru kami Yai Abdul Karim, muasis Pondok Lirboyo. Oleh karena itu, saya juga meminta kepada teman-teman untuk berkenan mengirimkan hadiah Fatihah beserta nanti disatukan dengan hadoroh yang lainnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawasalafuna sholih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan muassis Nahdlatul Ulama Asy Hashim Asy'ari Asy Bisri Samsuri Asy Wahab Asbullah wa ila hadratil muassis Pondok Pesantren Ilboyo Syekhina wa murabbir ruhina Asy Abdul Karim wa nakhusu khosoh aydan ila hadratil muassis ila hadratil musannif fi hadzal kitab mata'anallah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas di mana malam Lailatul Qadar ya. Sebetulnya sering disampaikan dan tadi juga sudah dimukodimahi oleh Yai Indra bahwa betul malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, di mana malam itu disamakan, sebetulnya bukan disamakan, khairun, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Langsung saja, di dalam kitabnya, saya mengutip dari kitab Kanzun Najwa wa Surur. Ilam anna Allah subhanahu wa ta'ala faddola mawasi'at ta'ati ala sairil awqat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan
beberapa musim atau waktu bagi kita untuk melakukan taat. Wa yassaraha lil khairati wal barakati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan supaya mendapatkan keberkahan. Wa syarrafa syahra ramadhana ala jami'i syuhur. Dan Allah telah memilih bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Wa khassa layaliyahu bil fadli al masyhur. Dan Allah telah mengkhususkan malam-malam di bulan Ramadan dengan keutamaan yang telah banyak diketahui. Wa mayyazaha bilailatil qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Dan yang dimana Allah eh, memaesi itu memacai itu apa? Memberikan keindahan di bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Wahya khairun min alfi syahrin. Yang mana malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Wa tala'a fiha ala ahli dzunubi faghfaraha. Yang mana Allah telah memperlihatkan maghfirahnya, telah memperlihatkan ampunannya bagi mereka yang sering berdosa. Wa alal uyubi fasataroha. Dan Allah telah menutupi ya di bulan Ramadan yang bagi mereka mendapatkan Lailatul Qadar dari apa-apa yang dikatakan aib yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak aibnya. Fasataroha. Dan Allah akan menutupinya. Wa alal qulubi fasakkanaha wa amaroha. Dan Allah telah memberikan ketenangan terhadap hati-hati ya, wa amaroha, dan meramaikannya dengan kebaikan. Wa ala hawa ijissailina faqadhaha bifadlihi wa yassaraha. Dan Allah telah apa namanya? Mengabulkan permintaan faqadhaha, dan Allah akan mengabulkan permintaan dari orang-orang yang hawa ijissailin, orang-orang yang meminta atas kebutuhan-kebutuhannya, bifadlihi, atas keutamaan Ramadan, wa yassaraha, dan Allah akan menggampangkan atas apa yang dipinta. Wa ja'ala hadza al-laila asy-syarifa wa safa aqidat dahri. Dan Allah telah menjadikan malam ini, malam Lailatul Qadar, adalah malam yang mulia yang menjadi barometer dari 1 tahun. Wa sayyara a'malaha maufuratal ajri, ya. Dan Allah telah menjadikan amaliyah atau kebaikan yang dilakukan di malam tersebut maufuratal ajri, dengan sebaik-baiknya atau sempurna-sempurnanya ganjaran. Fama adrokaha, maka barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar, da'in du inabatin illa wa dhafira bita'jil ijabah. Maka dia akan diberikan ijabah, diberikan eh, apa namanya? Pengabulan oleh Allah dengan cepat. Langsung saja, itu hanya mukadimah ya, sebagai motivasi kita bersama. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu, tadi sudah tahu bahwa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di sana kita akan mendapati pertanyaan. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di hari kapan gitu ya, atau di tanggal kapan? Di sini dikatakan waqtalafu fi waqti Lailatul Qadar. Sebetulnya memang terjadi banyak perbedaan pendapat. Terjadinya malam Lailatul Qadar itu pastinya gitu ya. Pastinya itu di tanggal berapa? Itu terjadi beberapa pendapat. Wa qulu stadalla ala qawlihi bima yaqulu al-kalam bihi. Dan setiap orang yang berpendapat itu mempunyai dalil masing-masing. Istadalla ala qawlihi, mempunyai dalil atas pendapatnya. Bima yatul al-kalam, dengan keterangan baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis atau dari kalamnya ulama ya, tabi'in. Di situ dengan banyaknya kalam, banyaknya referensi. Fa'aksaru ahlul ilmi annaha mukhtasatun bi Ramadan. Cuman kebanyakan dari ahlul ilmi ya, fa'aksaru ahlul ilmi berpendapat bahwa
apa namanya, bahwa Lailatul Qadar itu mukhtasatun terjadi di bulan Ramadan. Jadi untuk kepastiannya itu sebetulnya tidak ada yang tahu, cuman kebanyakan yang dari ulama berpendapat itu terjadi di bulan Ramadan. Wa idza qulna innaha fihi fa'al hiya fi kulli Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi di apa namanya, di setiap harinya bulan Ramadan? Ya, di setiap harinya bulan Ramadan berarti ada kemungkinan dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir di bulan Ramadan, au fil ashril awakhir minhu faqat, atau terjadi di 10 hari akhir Ramadan. Ya, ini ada pertanyaan demikian. Qaulani, ternyata ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha fi kulli syahri. Pendapat yang pertama dikatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu di setiap harinya bulan Ramadan. Maksudnya tidak ada yang tahu ya. Di salah satu tanggal-tanggal yang ada di 30 harinya bulan Ramadan gitu. Kalau pendapat yang kedua, huwa ma'alaihi al-katsir min ahlil ilmi, ini adalah pendapat yang dipegang, yang dikuatkan oleh banyak ahlul ilmi, oleh banyak ulama, yaitu apa? Annaha muhtasatun bil ashril awakhir minhu, yang mana beliau mengatakan untuk terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir, ya, muhtasatun dikhususkan terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, berarti ini pendapat yang diunggulkan, ya, di bulan Ramadan terjadinya gitu ya. Sebetulnya dari pendapat pertama itu tidak ada yang tahu gitu ya. Terus ada yang mengkhususkan, atau kebanyakan ulama mengatakan di bulan Ramadan. Kemudian di Ramadannya ini di tanggal berapa? Ternyata yang paling akrob, yang paling mendekati kebenaran, atau karena mungkin terjadinya beberapa kejadian gitu yang menyatakan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, itu adalah di 10 hari akhir bulan Ramadan. Wal ghalib kaunuha fil autar, dan terus dikhususkan lagi gitu ya. Tadi muhtasatun bil asyril awakhir, di 10 hari akhir. Terus wal ghalib, dan sering terjadi itu di 10 akhir tanggal-tanggal yang ganjil. Berarti mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Kalau di Indonesia sekarang itu berarti sudah mulai masuk tanggal 21 Ramadan, berarti potensi besar malam Lailatul Qadar. Atau nanti di tanggal 23-nya, atau nanti di tanggal 25-nya. Kalau di Jepang kan masih masuknya malam 20 ya. Berarti mungkin insya Allah besok besok malam 21 itu kemungkinan besar al-ghalib ya. Al-ghalibnya itu di situ ada kemungkinan untuk dikatakan malam Lailatul Qadar. Khususon, apalagi dikhususkan lagi kata ulama, apalagi idza sodafa al witru lailatal jum'ah, apalagi kalau semisal di tanggal ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat. Paham ya? Apalagi di tanggal ganjil di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat. Itu potensi besar malam Lailatul Qadar. Dalam satu versi demikian. Berarti insya Allah malam ini, kalau di sini ya malam Jumat lagi, malam 21. Wallahu alam, tapi nggak tahu. Soalnya kalau malam 23 itu bukan malam Jumat, ataupun nanti malam 25 itu kemungkinan bukan malam Jumat. Wakila hiya dairatun fisa iris sanati mukhafiyatun fihi la tahtasu bi Ramadan. Kemudian ada pendapat lagi wakila dairatun fisa iris sana. Ada pendapat ulama mengatakan bukan terjadi di malam Ramadan, bisa jadi di bulan-bulan yang lain. Intinya dalam satu tahun itu ada kemungkinan ada malam Lailatul Qadar gitu aja. Nggak tahu di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, nggak tahu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan selain Ramadan. Itu mukhafiyatun samar fihi la taktasu bi Ramadan. Tidak ada pengkhususan malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Itu kil ya. Kalau kil itu berarti pendapat yang sedikit sekali terjadinya gitu ya, diikuti oleh ulama yang lain. Nah, tapi ya kita yang paling penting itu kita ambil hikmahnya aja. Di sini ada hikmahnya. Wal hikmatu. Wal hikmatu fi ikhfa'i lailatul qadar 'alan nasi fi syahr Ramadan, ya. Hikmahnya apa? Disamarkan atau disembunyikannya malam Lailatul Qadar bagi kita, bagi manusia fi syahr Ramadan
liwa'adzimu jami'ahu, supaya kita itu betul-betul mengagungkan semua hari gitu. Semua hari, ya khususnya malam-malam Ramadan ya. Supaya kita itu betul-betul bisa mengagungkan atau tidak menyepelekan dalam setiap harinya di malam Ramadan. Wa yajtahidu fi sa'iri layalih. Wa yajtahidu, dan betul-betul kita itu akan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar di setiap malamnya. Alal qauli bi annaha fihi. Ya, au jami al ashril awakhir, atau yang mengatakan kita itu harus apa namanya? Kita itu wajami al asri di malam 10 yang akhir, yang mengatakan demikian tadi ya. Kalau yang mengatakan di 10 yang akhir ya berarti kita tidak menyia-nyiakan di 10 akhir itu gitu. Atau ada yang mengatakan di pokoknya di 1 tahun itu ada malam Lailatul Qadar aja. Berarti kita itu supaya tidak menyepelekan dalam setiap malamnya gitu. Tidak hanya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab ya. Cuman yang paling akrab tadi yang banyak pendapatnya adalah terjadinya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Kemudian di 10 akhir bulan Ramadan, berarti mulai tanggal 21 sampai akhirnya. Dan terjadinya juga itu di malam-malam yang ganjil. Berarti mulai dari 21, 23, 25, 27, 29. Itu ya. Nah, ini wahadza wa ma yata'allaqu bilatul qadr tawilun masyhurun. Pembahasan malam Lailatul Qadar itu panjang. Wafil kitabi khususon, apalagi di dalam kitab yang seperti Tuhfatul Ikhwan, Waradul Faik, dan lain sebagainya. Nah, udah itu mungkin sederhananya gitu ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu yang dihitung adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kalau nggak salah sekitaran 83 tahun. 1 tahun kan 12 ya. Coba 12 dikalikan 83 berapa itu? Kalau nggak salah ini. 83. Oh, 996. Berarti ya 80. Iya, 996 berarti kan kurang 4 ya. Kurang 4 bulan ya. Ya mungkin dihitung 84 tahun lah. 84 tahun berarti kan lebih dari 1.000 bulan. Itu kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita ibadah ya, bukan sama dengan makan, lebih baik, khairun. Lebih baik. Makanya sigot mubalaghah, khairun. Dalam Al-Qur'annya kan surat Al-Qadar kan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku telah menurunkan atau telah memberikan hadiah, anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah ya, betul. Jadi Al-Qur'an itu dalam referensi yang lain di kitab Asyam ya. Ada nggak di sini? Sebetulnya harusnya ada di kitab saya. Nggak usah lah, sederhananya aja. Tapi saya tadi udah baca di kitab yang di ininya, yang di kitab fisiknya udah saya baca bahwa anzalnahu fi lailatul qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Loh, kok diturunkannya Al-Qur'an? Bukankah turunnya Al-Qur'an itu di malam 17 Ramadan? Gini, turunnya Al-Qur'an itu ada yang sifatnya mujmal. Mujmal itu berarti full gitu. Full 30 juz yang sekarang kita ketahui. Kalau di malam 17 Ramadan itu dimulainya turun Al-Qur'an secara nyicil, bertahap. Mulai dari Iqra ya kan. Surat yang pertama adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu tidak berurutan gitu ya. Bukan berarti Al-Fatihah itu turun pertama, bukan. Kemudian An-Nas itu adalah turun yang terakhir, bukan. Tapi turun yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di malam 17 Ramadan gitu. Adapun malam Lailatul Qadar yang dikatakan inna anzalnahu, hu-nya itu adalah Al-Qur'an, fi Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an, aku telah menurunkan Al-Qur'an, hadiah berupa Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, itu sifatnya ini mujmal. Jadi langsung 30 turun ke langit. Kemudian diturun, jadi dari Allah, kalamnya Allah, kemudian diturunkan di langit. Kemudian dari langit itu dicicil turun melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad gitu ya. Kalau kita melihat dari referensi di kitab Asyam gitu ya. Cuman PDF-nya belum temu. Cuman saya sudah baca. Saya sudah baca tapi aman. Saya sudah baca. Kemudian di kitab PDF-nya saya belum download karena nggak ada, mungkin nggak tahu. Belum download juga.
Di situ dikatakan inna anzalna fi lailatul qadar, bahwasanya Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar yang sifatnya mujmal, sifatnya keseluruhan, bukan dicicil yang diturunkan satu ayat sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Nah, kalau yang dicicil yang dimaksud itu adalah malam 17 Ramadan yang dikatakan nuzulul Quran itu. Gitu ya. Filqad wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan kamu akan tahu apa-apa yang akan kamu dapatkan di Lailatul Qadar. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena zalul malaikatu warruhu fiha. Yang di mana di sana, di malam Lailatul Qadar itu, turun para malaikat. Warruh. Warruh itu malaikat Jibril. Malaikat dan malaikat Jibril. Warruhu fiha. Biizni rabbik. Ya, dengan izin Allah mereka itu turun. Mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin. Mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin. Bentar. Tanazzal malaikat waruh fiha biizni rabbik. Biizni rabbik. Kok aku hilang sih hafalannya. Udah, apa itu tuh? Kang Arya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbik. Terus blank aku ya. Apa? Kang Arya sambil ngecek hafalannya Kang Arya maksudnya mah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salam. Oh, Dapat lagi. biizni rabbihim, bukan biizni rabbihim min kulli amrin salamun. Nah, itu salamun itu memberikan salam. Salamun hiya hatta matlail fajr. Jadi para malaikat itu turun beserta dengan ar-ruh yang istilahnya adalah julukan malaikat Jibril itu ar-ruh, waruh, turun sampai matlail fajr. Ya, memberikan salam kepada orang-orang mukmin yang di situ melek ibadah sampai matlail fajr, sampai keluarnya fajar atau waktu subuh seperti itu ya. Jadi kalau bisa gitu ketika kita tahu bahwa di situ adalah malam Lailatul Qadar, jangan sampai tidur gitu karena di situ malaikat turun gitu memberikan salam kepada kita dan magfirah gitu. Ibadah kita itu dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian waqad alim min hadis Sayyidi Aisyah radhiyallahu taala anha anahu yutlabu ad-du'a fitil kalaila biqauli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi betul tadi kata Yai Indra bahwa di 10 akhir karena kita mengharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka anjurannya ya yutlabu ad-du'a, dianjurkan kita itu memperbanyak doa innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ya salah satu pemancingnya adalah kita perbanyak baca ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dianjurkan untuk menambahi setelah itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Boleh ini ditambahin. Anjuran dari ulama ditambahin dengan ini. Liwuru didzalika fi Lailatul Qadar kama taqaddama anil wanai fi mayutlabu fi Sya'ban, ya. Yang mana doa itu sebetulnya sudah sangat dianjurkan mulai dari pertengahan bulan Sya'ban kemarin ya. Doa itu kan dianjurkan dimulai di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, waqala al-Winai aidon, kemudian ditambahi oleh Imam al-Wanai bukan Winai, al-Wanai aidon, rawa az-Zuhri an Ibni Abbas marfu'an
Ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, oleh sahabat Az-Zuhri dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah itu menganjurkan kepada kita ketika apa namanya, untuk kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar itu apa? La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati wasab'i rabbil arsyil azim. Ya, ini dibaca sebanyak 3 kali, salah sama rotin. Nah, katanya gini, karena kami seliman adroka lailatul qadar. Amin. Kalau orang yang membaca ini, katanya gitu ya, kami seliman adroka lailatul qadar, itu seperti halnya dia itu mendapati malam Lailatul Qadar. Ya, ini hadis Nabi. Kita dianjurkan untuk membaca ini supaya kita seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu. Coba kita baca bersama ya. Kita amalin hadis Nabi ini. Coba moodnya dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah. illallah al-halimul karim. al-halimul karim. Subhanallah Subhanallah Rabbis samawati Rabbis Rabbis samawati as-sab'i as-sab'i sab'i wa rabbil arsyil azim. wa bil rabbil arsyil azim. azim. La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah al-halimul karim. al-halimul karim. al-halimul karim. Subhanallah Subhanallah Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati samawati sab'i sab'i wa rabbil arsyil azim. wa wa rabbil rabbil arsyil arsyil azim. azim. La ilaha illallah La ilaha illallah al-halimul karim. al-halimul karim. karim. Subhanallah Subhanallah Rabbis samawati sab'i Rabbis Rabbis samawati samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. wa rabbil arsyil azim. Nah, itu insya Allah ketika kita membacanya sebanyak 3 kali ya kata Rasulullah, kaman kaman adraka lailatul qadri, kayak orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Wa amalan fiha amalan sholihan, ini merupakan amalan yang baik, yang soleh. Fa innahu yakunu amaluhu fiha ka amali mithli dzalika fi Lailatul Qadar. Barang siapa yang mengamalkan tadi itu seperti mengamalkan yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi lailatul qadar, barang siapa yang membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum ila akhirih, di malam Lailatul Qadar, kana ahabballah kana ahabba ilallahi ta'ala min tama al-Qur'ana fi ghairiha minal layali. Jadi Allah itu lebih menyukai orang yang sering membaca ayat kursi di malam Lailatul Qadar daripada mengkhatamkan Al-Qur'an di selain malam Lailatul Qadar gitu. Jadi membaca ayat kursi terus ya, supaya kita mendapati malam Lailatul Qadar itu lebih disukai oleh Allah, ahabba ilallah min tama al-Qur'ana fi ghairiha, daripada membaca Al-Qur'an di selain malam Lailatul Qadar. Jadi salah satunya juga kita dianjurkan untuk sering membaca ayat kursi ya di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tuh, selain doa tadi yang di atas ya. Itu juga sama berdasarkan hadis Nabi. Itu mungkin keutamaan atau beberapa keterangan yang ada di malam Lailatul Qadar sebagai motivasi kita bersama. Jangan khawatir, kalau kata guru saya, dengan adanya niat kita mengagungkan atau meramaikan malam Lailatul Qadar, minimal sholat Isya berjamaah ya, kemudian ba'diyah sholat Isya juga dilakukan,
Ya, terus ada niatan sholat subuhnya berjamaah. Itu sudah mencukupi dalam meramaikan, ya. Meramaikan malam itu sudah dikatakan cukup. Ya, lebih-lebih kalau kita betul-betul bangun malam kemudian betul-betul meramaikan gitu di malam harinya dengan tahajudnya atau mungkin dengan wiridnya ataupun dengan iktikafnya tadi kata ya Indra ya. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang lebih ringan gitu dari Yai Abdul Karim, minimal kita itu sholat Isya berjamaah, terus ba'diyahnya juga dilakukan dan ada niatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Itu Hmm. sudah termasuk daripada meramaikan malam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut kita ke pembahasan di kitab As-Safinah, dalam materi lanjutannya ya betul as-saumu biriddatin. Ya. Puasa kita bisa batal sebab riddah. Riddah itu murtad, keluar dari Islam. Wahaidin, wanifasin, wawiladatin. Dan juga semisal bagi perempuan ya, ini haid ya di tengah-tengah harinya semisal haid itu langsung otomatis batal. Ataupun nifas ataupun wiladah. Wiladah itu melahirkan ya. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau wiladah itu darah yang keluar besertaan dengan kelahiran anak gitu. Atau mungkin ketuban pecah gitu juga termasuk dari wiladah. Wajununin walau lahdotan ya. Atau semisal gila ya. Walau lahdotan walaupun sebentar. Itu termasuk dari perkara membatalkan puasa. Wabi igma'in. Igma ini kemarin itu epilepsi, ayan ya, epilepsi kejang-kejang. Itu juga termasuk dari membatalkan puasa. Wasukrin, gila apa mabuk. Ta'adda bihima yang mana keduanya dilakukan dengan sengaja in amma jami'an nahar apabila keduanya itu menghabiskan waktu kewajiban untuk berpuasa. Itu nanti dapat membatalkan puasa. Nah, mau lebih jelasnya, sebetulnya saya lebih enak di pembahasan taklus adidah. Ini juga include masuk ke sini. Cuman penjelasannya lebih enak, lebih rinci, lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara yang membatalkan puasa itu sebetulnya ada hal juga yang perlu kita hindari selain dari perkara yang membatalkan puasa. Yakni apa? Perkara yang dapat melebur pahalanya puasa. Ya, beda ya. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang melebur pahala puasa. Gitu ya. Karena apa? Dari hadis Nabi itu disampaikan kam min soimin laisa lahu min syami ilal ju wal ats. Ya. Bahwasanya banyak dari umatku kata Nabi Muhammad, mereka itu berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Ya puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Gitu aja ya. Itu yang perlu diperhatikan. Sebelum kita bahas ke perkara membatalkan, kita juga harus betul-betul melihat apa aja sih yang dapat atau berpotensi untuk merusak puasa kita dalam hal pahala, gitu ya. Kalau puasanya mungkin sah, gitu ya, tapi pahalanya dapat enggak gitu kan pertanyaannya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang eh, perlu saya sampaikan. Kismun yubtilu sauma saumi la as-sauma nafsahu fala yajibu alaihi al-qadha wa tusamma mubiqat. Jadi ada satu bagian yang nanti dapat membatalkan puasa ya, bukan dari puasanya, bukan dari sisi puasanya. Kalau puasanya kan cukup dengan kita niat di malam hari kemudian melakukan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa ya, tidak makan tidak minum sebagainya, tapi bukan dari hal itu yang melebur pahalanya. Nah, maka dia tidak wajib untuk mengqadha gitu. Nah, ini namanya muhbitot. Namanya muhbitot. Kalau tadi mubtilat, kalau ini muhbitot yang melebur melebur pahala puasa, tapi tidak wajib qadha, enggak wajib qadha nanti, cuman pahalanya lebur, pahalanya tidak dapat. Yang kedua, qismun yubtilu as-shauma wa kadzalika ats-tsaum ya. Wa kadzalika ats-tsawaba. Ya, yang kedua itu ya tadi, perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga kalau batal puasanya ya batal juga atau tidak mendapatkan juga pahalanya, tidak dapat pahala, tidak dapat sah puasa. Kalau yang kedua, ingka nabi gori udhrin, ketika tidak adanya udzur fayajibu fi al qadha. Nah, kalau yang ini wajib qadha waktu sama mufattiratin. Istilahnya adalah mufattirat. Kalau yang tadi pertama istilahnya muhbitat. Nah, saya akan bahas yang muhbitat dulu.
yang nanti dapat melebur pahala puasa. Wahya ma tubtilu thawaba saumi. Ya, perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Ya, tadi disampaikan dari hadis Nabi kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Jadi banyak sekali dari umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apa itu hal-hal yang dapat melebur pahala kita dalam berpuasa? Yang pertama adalah ghibah. Ingat, gosip. Wahia zikruka akhoka. Apa itu gosip? Bergibah, ngomongin orang. Zikruka akhokal muslim bima yakrohu walau kunta shodiqon. Yaitu menceritakan saudaramu yang sesama muslim bima yakrohu walau kunta shodiqon. Kalau misalkan diceritakan di depannya, itu dia itu nggak suka. Dia itu nggak suka. Walaupun tasawuf, walaupun itu benar. Ya, walaupun itu benar. Itu nggak boleh. Itu dikategorikan ghibah. Kita menceritakan misalkan ada hal-hal yang kurang kurang sreg dengan kita. Nah, kalau didengar sama orang yang kita bicarakan, kok nggak suka, walaupun toh benar loh ya, walaupun toh benar, itu namanya ghibah. Kemudian yang kedua an-namimah. Namanya itu adu domba, istilah kamusnya adu domba. Wahya naklul kalam bikos diikoil fitnah, yaitu memindahkan ucapan atau ngomongin orang because diikoil fitnah dengan tujuan untuk memfitnah atau supaya terjadi fitnah. Itu namanya namimah. Terus yang ketiga al-kadzibu, ya, al-kizbu atau al-kadzibu. Apa itu? Wahwa al-ikhbaru bighairil waqi', berbohong, yaitu mengabarkan, memberikan informasi yang bukan sesuai dengan kenyataannya. Itu bighairil waqi', yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya al-kadzibu. Yang keempat adalah an-nadhuru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin. Yang keempat, perkara yang dapat melebur pahala puasa adalah melihat perkara yang diharamkan. Ya, melihat perkara yang diharamkan. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat perkara yang sebenarnya halal dengan adanya syahwat. Misalkan melihat aurat, ya, melihat aurat orang lain itu kan diharamkan. Atau melihat aurat yang halal bagi kita, misalkan suami melihat auratnya istri gitu. Dengan syahwat, ya, dengan syahwat, catatannya kok sampai timbul syahwat, itu nanti dapat melebur pahala puasa. Ai bi ayataladza binazri. Ya, barometernya. Kalau sementara kamu lihat, kamu enak. Ayataladza binazri. Kalau kamu melihat itu, kamu merasa enak, merasa senang, itu termasuk dari bisyahwatin. Yang nomor kelima al-yaminu al-kadzibah. Al-yamin itu bersumpah al-kadzibah tapi sumpah bohong. Ai al-khaliful kadzib, ya, bersumpah atas kebohongan. Yang keenam, qauluz zuri wal fusyu wal amalu bihi, yaitu berkata kotor, berkata kurang baik, ya, dan wal amalu bihi, ataupun mengamalkan atas perkataan kotor itu, perkataan yang kurang baik itu. Itu ada 6 ya. Kalau di dalam kitab ini, di dalam kitab Taqrib Sadidah ada 6 perkara yang muhbitot as-sauma, perkara yang dapat melebur pahalanya puasa. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat membatalkan puasa, berarti konsekuensinya tidak sah kalau ini. Kalau tidak sah berarti wajib qadha. Ada berapa? Ada banyak. Al-mufattirati wahiyya mayyubtilu asla saumi, ya. Al-mufattiratu al-awwal tadi ar-riddah, ya. Tadi disebabkan karena murtad. Wahiyya qat'ul Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat ar-riddatu lahdatan wahidatan. Jadi dia itu menyengaja untuk keluar dari Islam walaupun toh hanya niat, ataupun dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan sekalipun. Walau kanat ar-ridda, walaupun toh dia murtadnya itu lahdatan, sebentar sekali, itu nanti dapat membatalkan puasanya. Kemudian tadi al-haid wa nifas wal wiladah walau lahdatan minan nahar, ya. Keluarnya darah haid atau nifas walau sebentar. Al-mufatiratu asalis al-junun walau lahdatan, tadi gila sebentar, itu juga termasuk dari
perkara yang membatalkan puasa. Al-igma wasukru, epilepsi ya ataupun mabok, idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau ladzatan wahidatan soha sohamu wa huwa al-mutamad inar romli. Ini sebetulnya kalau saya mau jujur ya, kemarin itu kan juga ditanyakan sama Kang Wafa, saya masih ingat dalam permasalahan mabuk itu. Ada Kang Wafa? Kang Nah, Wafa sudah kalau keluar, Ustaz. udah keluar. Iya, cuman saya pengennya pakai fikih dakwah ya, terutama dalam masalah mabuk ini. Soalnya mabuk itu ngerusak banget. Maksudnya gini, kalau kita belajar fikihnya memang betul. Ketika semisal dia ini kita belajar fikihnya ya yang sesuai dari ibarat sini. Keterangannya gini, kalau semisal mabuknya itu tidak sampai menghabiskan waktu wajib puasa, berarti semisal mabuknya sampai jam 10 siang ya. Dari jam dari malam situ ya, jam 10 siang itu masih mabuk dia. Ya kalau dia sampai jam 10 terus jam 11 itu sadar, itu sebetulnya kalau dalam keterangan di sini tidak batal puasanya karena tidak jami'an nahar. Tidak sampai menghabiskan waktu full sampai maghrib ya. Dengan catatan tidak sampai menghabiskan waktu maghrib. Itu versi yang enak itu. Sebenarnya panjang pembahasannya di kitab Yaqutun Nasir. Tadi saya juga baca. Agak nggak terima gitu. Ini kok malah digampangin. Bukan gitu maksudnya. Jangan sampai kita itu membiarkan dengan alasan mabuk, terus mau untuk berpuasa. Jadi menggampangkan jadinya nanti, takutnya gitu. Saya ngambil saya ngambil pendapat yang agak ketat. Kalau pendapat yang agak ketat dari kitab Imam Ibnu Hajar, itu walau lahzotan, walaupun toh sebentar, gilanya, itu batal puasanya langsung otomatis. Di qaid itu walau lahzotan. Nggak ada qaid atau nggak ada persyaratan harus jami'an nahar. Kalau di kitab Safina kan kalau jami'an nahar baru batal. Kalau tidak jami'an nahar tidak batal kan gitu pemahamannya. Tapi kalau di kitab yang lain, yang ini yang saya cocok sebetulnya, yang di kitab yang lain, itu walau lahzotan yabtul asauma. Sebentar gilanya itu langsung batal puasanya. Nggak perlu menunggu harus gilanya sampai menghabiskan sampai maghrib, enggak. Walau lahzotan yabtul asauma. Udah gitu. Kalau di sini kan juga sama nih, taruh salida. Idza ama jami'an nahar. Ya. Kalau nanti menghabiskan waktu wajib puasanya, si mabuknya tuh, mabuknya tuh, kok sampai habis waktu wajib puasa berarti sampai maghrib, baru nanti dikatakan batal puasanya karena nggak ada kesadaran di situ, nggak ada kesadaran. Ma idza afaqa walau lahdzatan wahidatan. Nah ini nih. Kalau semisal dia itu sadar sebentar, ya di tengah-tengahnya tuh sadar, sadar bisa diajak ngomong, bisa tahu beda mana yang baik, mana yang buruk. Walau lahdzatan wahidatan sahha shaumuhu loh. Sah puasanya loh. Wahwa al-mutamad ini adalah pendapat mutamad dari Imam Amromli. Kalau belajar fikih ya kayak gini. Tapi kalau belajar dakwah nanti malah gampangin. Ya udahlah malamnya kita mabok aja lah misalkan. Kemudian mabok mau. Iya, misalkan gitu ya. Tapi saya nggak ngajurin gitu ya. Karena yang namanya mabok itu nggak ada yang benar, nggak ada yang baik gitu. Kemudian di jam 10-nya, karena dia biasanya mabok jam 10 tuh udah tahu aku pasti pasti sadar nih jam 10. Yang penting dari mulai subuh sampai jam 10 dia nggak makan, nggak minum gitu aja kan. Tapi kan masih keliang-keliang mabok gitu ya. Jam 10 tuh udah biasa dia tuh sadar. Terus dilanjutkan puasanya. Boleh nggak? Boleh kalau dari sini. Kalau dari kitab ini boleh karena maboknya itu tidak sampai terjadi di waktu maghrib, tidak sampai maboknya itu terus berlanjut sampai ke maghrib enggak. Jadi jam 10 tuh sadar. Afaqwa itu sadar, afaqwa itu sadar sehat gitu, tidak mabok lagi. Walau lahdzatan sebentar jam 10, terus jam 11 misalkan mabok lagi. Gitu ya. Jadi gitu ini pemahamannya gini soalnya. Nah, tapi saya pendapat yang kitab Yaqutun Nafis itu di Yaqutun Nafis tadi saya baca ya, angan-angan saya ini disampaikan gaya kata saya tuh. Tapi ya tadi ya, intinya
Saya tidak menganjurkan untuk mabok gitu loh. Walaupun tuh dialasi, misalkan sadar di tengah-tengah, ketika puasa di tengah-tengah sadar, puasanya boleh dilanjutin gitu loh Kang Arya. Mau nggak? Nah, Heeh. Nah kalau di Yakutun Nafis, walau lahzotan ya betul asaum. Jadi di tengah-tengah kok dia mabok, ya itu batal puasanya, udah batal gitu, nggak bisa dilanjutin. Ya sebagai pengingat dialah yang namanya mabuk itu nggak ada yang baik, apalagi dilakukan di bulan puasa gitu aja udah. Dah wallahu alam. Terus wa inda Ibnu Hajar yabtulu idza ta'adabi walau ladzatan tadi ya. Nah ini nih, ini coy. Aku nggak baca sampai bawah. Kalau dari Imam Ibnu Hajar yabtulu idza ta'adda walau ladzatan nih, yang ini Kang Arya. Tadi mah Imam Romli ya. Tadi iya. mah Imam Romli, kalau ini mah Imam Ibnu Hajar. Nah, benar. Kalau dari Imam Ibnu Hajar batal puasanya idza ta'adda ketika dia menyengaja mabuk walau lahdotan walau sebentar nggak ada pembahasan apakah mabuknya itu sampai ke maghrib atau nggak ada pembahasan itu. Pokoknya kalau terjadi mabuk di tengah-tengah puasa walau lahdotan sebentar pun batal puasanya ya. Tuh, tapi ada juga yang mengatakan waqala akharuna, aku lebih cocok sama Imam Ibnu Hajar. Kalau waqala akharuna, kalau pendapat yang lain la ya betulu nggak batal Kang Arya illa idza ta'adda, kecuali dia itu mengaja apanya menyengaja mabuknya dan wa ama jami'an nahar, dan mabuknya itu terjadi sampai menghabiskan waktu wajib puasa. Ini pendapat akharun. Tapi saya lebih cocok pendapat Ibnu Hajar. Ini aja ya udah ya. Pendapat Ibnu Hajar ya. Nggak Hmm. ada yang namanya mabuk itu dibenarkan apalagi ketika puasa. Al-Mufatiru al-Khamis. Kemudian yang kelima adalah perkara yang membatalkan puasa adalah jima ya. Baik jima yang halal ataupun jima yang haram. Jima melakukan hubungan suami istri yang halal ataupun yang tidak halal. Idza jama amidan aliman bitahrim. Dia melakukan jimanya dengan sengaja dan mengetahui atas keharaman itu. Ini ada yang nyalain apa nih Kang Kang Eko? Iya itu. Kemudian saya mau ngasih barot sedikit ya dari kitab bukan, terusin dulu. Kita terusin tadi pembahasannya nanti ketemu. Dari Safinanya yang pasal yang ketiga berarti setelah kita bahas Lailatul Qadar terus perkara yang membatalkan puasa tadi ya. Dari perkara membatal puasa yang ininya tadi nggak terbahas ini. Nah, ini nih. Walayaduru an-naumu al-mustaghriqu jami'an nahar ya. Tidak batal atau tidak mengapa kalau semisal saya tidur ya mulai dari terbitnya fajar sampai mustaghriqu jami'an nahar, sampai mendekati maghrib semisal. Jadi menghabiskan waktu wajib puasanya jami'an nahar. Jadi sampai habisnya waktu puasa itu dalam keterangannya tidak tidak membatalkan ya. Cuman berarti nggak sholat ya. Dosanya di situ. Walam yadhkur baqiyatul mubtilati wa hiya arba'atun. Dan di Safina itu tidak menjelaskan perkara yang membatalkan yang ada 4 selain yang tadi ya, selain yang di atas. Ya, apa itu? Wusulul aini min manfaatin maftuhin ilal jaufi. Jadi adanya sesuatu yang masuk min manfaatin maftuhin, catatannya ya. Min manfaatin maftuhin. Dari jalan yang terbuka. Kemana sudah saya sampaikan, jalan yang terbuka itu ada 6. Mulut, hidung, kuping kanan, kuping kiri, berarti 4 ya. 4, terus kubul, jalan depan, sama dubur, jalan belakang. Berarti ada 6. Selainnya itu,
itu bukan manfadhin maftuhin. Maka ulama kalau yang selain yang 6 tadi itu khilaf, ya khilaf seperti kemarin disuntik. Suntik kan lewatnya pori-pori. Pori-pori itu kan bukan manfaatin maftuhin, bukan jalan yang terbuka. Maka ulama itu wajar banyak pendapat, ada yang batal, ada yang enggak gitu. Itu wajar karena tidak dikatakan manfaatin maftuhin gitu ya. Misalkan dimasukin apa kemarin tuh apa? Vaksin ya. Tanyanya vaksin. Maka batalin enggak? Ya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tinggal kamu pilih aja yang mana gitu. Karena di situ bukan manfaatin maftuh. Tapi kalau manfaatin maftuhin, ijma ulama sepakat semuanya membatalkan. Misalkan kita korek kuping, misalkan kita apa namanya makan, apalagi minum, menyedot air ya istinsya ketika wudhu sampai kehirup lewat hidung, atau semisal apa ketika kita ini kadang kalau main air ya berenang gitu, kentut, ketika kentut itu kan nanti ada yang masuk ke kubul gitu ya airnya itu juga batalin. Jadi lewat jalan depan ataupun jalan belakang, ketika ada sesuatu yang dimasukkan ya, itu nanti membatalkan puasa. Seperti itu. Kalau mata gimana? Mata bukan manfaatin maftuhin. Maka kalau kita sakit mata ditetesin obat mata, itu keterangannya nggak batal, Kang Arya. Itu keterangannya nggak batal. Terus wal istiqo atu apa? Muntah, tapi ayat tolabul koi. Jadi muntah yang disengaja, muntah yang dibuat-buat untuk dikeluarkan gitu ya. Tapi kalau muntah yang tidak dibuat-buat untuk dikeluarkan ya tidak sampai batal. Wa inzalul mani bi mubasyaratin bi syawatin. Terus semisal keluarnya ini ya mani ya dengan mubasyarah bi syahwatin, dengan adanya syahwat ya. Itu juga beda kalau kayak mimpi basah ya. Kalau mimpi basah kan ketika tidur kemudian keluar mani, dalam hal ini tidak batal. Ini kalau disengaja bisyahwatin. Terus al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Jadi hukum orang yang tidak berpuasa ya, itu ada empat kategori, ada 4 macam orang yang tidak berpuasa. Yang pertama dihukumi wajib, kama fil haidi, itu seperti orang yang haid, wan nufasai, dan orang yang nifas. Jadi hukumnya wajib bagi mereka yang sedang haid ataupun nifas. Wajaizun ya, dan hukumnya jaiz, hukumnya boleh bagi mereka yang melakukan perjalanan, kama fil musafir wal marid ya. Bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan itu dia boleh berbuka ataupun tidak berbuka, tergantung kemampuannya. Wal marid begitu juga orang yang sakit ya. Wala itu berarti tidak dihukumi wajib dan tidak dihukumi jaiz, tidak dihukumi boleh seperti orang yang gila gitu ya. Karena gila kan tidak berakal dalam hal ini ya, tertutup akalnya. Wa muharramun, tidak terkena taklif. Wa muharramun, haram nih. Haram bagi mereka untuk berbuka atau untuk tidak puasa. Apa itu? Kaman akhara qada Ramadan ma'atamakuni hatta dhaqa al-waqtu anhu. Bagi mereka yang mengakhirkan untuk mengqada Ramadan ya, misalkan dia punya hutang di Ramadan, tapi dia itu tamakunhi, dia itu sebetulnya bisa mampu untuk mengqadanya secara cepat gitu ya. Sampai mendekati waktu mepet. Misalkan waktu mepet itu di akhir-akhir bulan, di akhir-akhir tanggal Sya'ban, di akhir tanggal bulan Sya'ban gitu ya. Dia itu mengulur-ngulur aja untuk mengqadha Ramadannya di Ramadan yang lalu gitu. Sampai doko al waktu anhu, sampai mepet ke waktu mau habis eh, apa tadi? Mau mendekati Ramadan gitu ya. Mau mendekati Ramadan. Misalkan dia punya hutang 5 hari, terus besok itu tanggal 25 Sya'ban, berarti kan mau tidak mau dia wajib untuk mengkodo di situ ya, udah mepet banget gitu, nggak bisa enggak gitu. Nah ini haram, berarti wajib baginya untuk langsung mengkodo. Ya haram, kurang haram untuk ini, untuk tidak puasa, tapi harus puasa gitu ya. Haram untuk tidak puasa berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah wajib untuk puasa gitu, karena sudah mepet waktu gitu. Nggak bisa enggak gitu ya. Karena kalau nanti sudah
Misalkan punya hutang nih, misalkan kita punya hutang di Ramadan yang lalu. Terus ternyata kita ulur-ulur gitu ya, ulur-ulur sampai masuk bulan Ramadan yang kedua. Belum dikodok nih. Nah, berarti dia tuh wajib mengkodok di setelah Ramadan yang kedua dan bayar fidyah karena dia telah mengulur-ngulur waktu yang sebetulnya dia tuh mungkin untuk membayarnya di sebelum Ramadan kedua. Kok sampai melebihi Ramadan yang kedua? Berarti dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Gitu. Kemudian wa aqsamul iftar arbaatun. Wa aqsamul iftar arbaatun. Pembagian apa namanya? Bagi mereka yang tidak berpuasa ya, itu ada 4 ya. Bagi mereka yang tidak berpuasa itu ada 4 ininya, konsekuensi. Ada 4 konsekuensi bagi mereka yang tidak berpuasa itu ada 4 konsekuensi. Kategorinya ada 4. Yang pertama kategori apa itu? Kategori yang ma yalzamu fi al-qadha wal fidyah. Nah ini. Jadi untuk golongan pertama, bagi mereka yang tidak berpuasa, itu wajib baginya untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan itu, yang tidak dia puasai itu, dan membayar fidyah. Ya, berarti kodok juga, fidyah juga. Yaitu apa? Ada 2, ya. Wawa isnani ada 2. Orangnya ada 2 kategorinya. Yang pertama ada al-iftaru li khaufi ala ghairi, yaitu dia berbuka dengan alasan atau karena alasan dia itu khawatir atas orang lain. Li khaufi ala ghairi. Seperti apa? Seperti orang yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, ketika dia khawatir akan janinnya atau khawatir akan bayi yang sedang dia susui, semisal kalau saya tidak berbuka nih atau saya tidak puasa nih, kalau saya puasa gitu, kalau saya puasa nih, maka si bayi akan terancam keguguran, si janin akan terancam keguguran atau ketika yang sedang menyusui, si bayi tidak akan mendapatkan asupan ASI yang banyak, yang baik. Kekhawatiran itu kepada orang lain, kepada janinnya atau kepada bayinya, itu terjadi berarti kalau dia tidak berpuasa, gitu. Kalau dia tidak berpuasa, itu berarti dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya. Karena sebetulnya dia itu mampu untuk dirinya sendiri tuh dia tuh mampu untuk berpuasa, tapi ada kekhawatiran kepada janin ataupun kepada si bayi yang sedang ia susui. Kalau dia berpuasa maka akan menimbulkan mafsadah, akan menimbulkan doror, ya akan menimbulkan bahaya kepada si janin ataupun kepada si bayinya. Nah, berarti kewajiban baginya si ibu itu adalah wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Wasani al-iftar ma'a ta'khiri kodok. Ya. Yang kedua berarti yang wajib kodok dan wajib fidyah ya adalah bagi mereka yang tidak berpuasa ya tidak bisa berpuasa ya tidak melakukan puasa besertaan dia itu punya hutang puasa ya tadi ya punya hutang puasa sampai mendekati waktu yang Ramadan kedua ya hatayati Ramadan akhir. Nah berarti ketika sudah melewati Ramadan yang kedua kok belum ditebus-tebus nih hutangnya maka wajib baginya qadha dan bayar fidyah gitu ya. Jadi karena ada hutang terus tidak ditebus-tebus sampai berlanjut ke Ramadan yang kedua, maka wajib baginya mengqadha dan membayar fidyah. Wasani wasaniha 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 berarti dari kategori yang tidak berpuasa yang kedua adalah mayalzamu fi al-qadha dunal fidyah. Yang wajib baginya hanya mengqadha tapi tidak wajib fidyah. Wajib baginya hanya qadha tapi tidak wajib fidyah. Wa huwa yaktsuru ini banyak ya. Seperti kamu ma'aleh
seperti orang yang epilepsi, ya batal puasanya, atau yang mabuk tadi, atau yang batal makan minum, dia wajibnya qadha tapi tidak wajib fidyah. Wasalisuha, dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah yang ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha. Wajib baginya untuk bayar fidyah saja, tapi tidak wajib qadha. Apa itu wahwa syekhun kabirun? Ya, bagi mereka yang sudah berumur tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Gak apa-apa nggak puasa gitu. Dan nggak ada kewajiban untuk qadha. Karena ya tidak mampu itu ya, syekhun kabir. Tidak mampu untuk membayar utang juga nggak mampu. Membayar hutang puasanya pun nggak mampu. Maka yang wajib baginya adalah hanya membayar fidyah seperti itu. Warabi'uha, yang keempat, wala berarti tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Apa itu? Orang yang gila, alladzi lam ya'tadda bijununi, yang mana gilanya itu tidak disengaja, yang mana tidak disengaja kegilaannya. Itu tidak wajib qadha dan juga tidak wajib fidyah. Nah, ini saya mau mengkuatkan pendapat saya tadi ya, pendapat saya sebetulnya pendapat dari ulama yang saya sampaikan di di kitabnya, di masalah ini yang hamil ya, masalah hamil sama yang menyusui ya. Ntar mana sih kemarin tuh ibaratnya. Nah, ini aqsamul iftar bi atibari ma yalzamu bisababi arba'atun ma yalzamu fi al-qadha wal fidyah tadi ya. Ini wajib bagi mereka untuk membayar qadha dan fidyah. Al-iftaru li khaufi ala ghairi. Dia itu tidak berpuasa karena khawatir atas orang lain, seperti kafitril hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi'i li khaufiha ala rodi'iha. Ya, dia berbuka, ya, si orang hamil ini berbuka li khaufiha ala janiniha karena dia khawatir atas keselamatan janinnya. Wal murdi'i, orang yang menyusui, li khaufiha ala rodi'iha, yang khawatir atas bayi yang sedang ia susui. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran misalkan janinnya itu keguguran, ya, ataupun bayinya itu tidak mendapatkan ASI yang layak gitu ya. ASInya jadi sedikit kalau dia berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Berarti dengan alasan karena kekhawatiran pada janin ataupun kepada bayi yang sedang disusui. Padahal dianya mampu untuk puasa. Ya, berarti bukan karena dirinya tapi karena ghairihi, karena yang lain yaitu janin ataupun bayi. Maka wajib baginya apa? Qadha dan fidyah. Kemudian, nah, disusul dengan keterangan selanjutnya, ama idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima, atau wa ala tiflihima faqat, misalkan. Saya tambahin. Falaisa 'alaiha illal qadha faqat. Adapun semisal dia itu tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan dirinya, keselamatan dirinya, si ibunya, ya berarti yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui, itu yang wajib baginya hanya qadha, tidak wajib fidyah. Karena tidak ada kekhawatiran kepada yang lain, tapi kekhawatiran kepada kesehatan dirinya ataupun kesehatan dirinya yang sedang hamil ataupun kesehatan dirinya yang sedang menyusui. Atau double, dialasinya dengan double. Dialasinya dengan double gimana? Jadi dia khawatir kepada dirinya sendiri, keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, dan juga keselamatan si janin atau orang yang sedang disusui. Maka yang wajib hanya qadha. Beda ya. Kalau yang pertama itu sebetulnya dia mampu, tapi dia khawatir kepada yang lain, maka alasannya satu, kepada yang lain. Itu wajib baginya qadha dan fidyah. Tapi kalau
keselamatan dirinya, berarti orang yang sedang puasa, kewajibannya kan kepada si ibunya. Dia khawatir kepada keselamatan dirinya atau keselamatan kepada dirinya dan kepada anaknya. Itu hanya berarti dia hanya wajib untuk mengqadha saja. Gitu ya. Kesimpulannya gitu. Fidyah itu apa sih tadi ya? Fidyah itu adalah muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad. Adalah satu mud di setiap harinya, ya. Satu mud itu di keterangan yang lain dijelaskan 675 gram atau 6,75 ons gitu. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok di negaranya. Wa tatakarroru alfidyatu bitakarruri sinina ya tadi. Jadi diulangnya kita membayar fidyah ya. Kalau semisal kita mengulur-ngulur untuk membayar kodok di tahun sekarang, itu sampai tahun besok berarti fidyahnya double gitu aja. Misalkan kita punya tanggungan puasa 5 hari di tahun kemarin, terus sampai Ramadan sekarang kita belum mengkodoknya, berarti kita wajib mengkodok dan membayar fidyah. Berlanjut sampai tahun depan, lupa, nggak dilakukan. Berarti tambah lagi doublenya, dikalikan 3, terus dikalikan lagi terus saja. Kalau belum sempat mengkodoknya, maka bayar fidyahnya terus dikalikan sesuai dengan tahun yang dia lalui. Misalkan dilalui sebanyak 2 kali, 2 tahun, berarti tinggal fidyahnya dikalikan 2. Seperti itu. Karena watakarroru al-fidyatu bitakarruris sinina, keterangannya gitu. Jadi diulangnya fidyah besertaan dengan diulangnya tahun tersebut. Jadi double. Kalau tidak dilakukan di tahun itu, maka dilakukan di tahun depannya, wajibnya juga qadha dan bayar fidyah. Mungkin itu aja Kang Arya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di sesi pertanyaan Kang Arya. Terima kasih Ustadz Ramdan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dari Mas Dikit kan Eko ini ya. atau Mas Dana, Mas Jundap. Pada nonton Australia sama Indonesia ini. Kecewa banget Ustadz. Aku nggak tahu berapa kosong emang. Kayaknya 5-1. Saya terlahir lihat 5-1 sih. Terus tadi rutinan tadi 5-1. ya Kok bisa ya? pas ya itu loh. Pelatih baru. Pelatih baru ya. Wah, masih di Perdana. ospek, masih di ospek berarti Ya pelatihnya itu nih. Patrick Star. Aku nggak lihat sama sekali ya. Jelek banget Monggo. asli. Ada teman-teman kalau ada yang JR Nogata. JR Nogata siapa ini? Sarsi. Kang Arsi. Iya, ada acara Oh. Ustaz. Jadi nggak join. Yang biasanya hadir pada kemana ini? Tadi sebagian nobar Ustaz. Nobar terus sekalian sholat tarawih bareng gitu. Mas Rashid, Mas Bisma. Ya nggak apa-apa. Sintayong penak zamanku tuh. Itu mah perkataannya Pak Soeharto, itu mah penak zamanku tuh. Kami bisa mau tanya. Oh silakan Mas. Oh iya. Yang masalah korek telinga Ustadz. Oh Itu iya betul, banyak boleh. banget berseliweran itu, katanya kalau nggak sampai dalam itu nggak apa-apa.
Kalau Ya, pakai jari aja itu nggak apa-apa. Nah itu yang oke. benar yang mana ini Ustadz? Yang bener Apakah yang mana? gitu? Ah, terserah ya mau pakai yang mana ya. Maksudnya mau berdapat kemana. Yang penting ada keterangannya. Kalau dari saya pribadi gitu. Kalau Jadi dari emang saya ada pribadi, perbedaan pendapat gitu Ustadz ya. Kalau masalah korek betul, telinga. betul, betul, betul. Bahkan tadi saya jadiin status loh tadi. Masalah korek kuping. Bukan korek kuping sih. Jadi sesuatu yang masuk ke apa namanya ke kuping sesuatu yang masuk kuping baik air ataupun korek kuping ya ataupun apalah misalkan ya, dimasukkan sesuatu ke korek kuping itu agak kaget saya juga tadi baca di kitab Yaqutun Nafis ada beberapa yang saya jadiin status terus dikomen sama kiai sama ustadz gitu itu bener nggak keterangannya ya betul kata saya tuh gini jadi keterangannya jadi di dalam kitab itu kitab Syarah Yaqutun Nafis ya itu dikatakan bahwa kalau ada sesuatu yang masuk ke kuping ya itu sebetulnya tidak membatalkan puasa. Kan aneh ya. Padahal di atas itu dijelaskan bahwa kuping itu adalah manfazun maftuhun, jalan yang terbuka. Ya sama kayak mulut, sama kayak hidung, sama kayak kubul dan dubur. Kategorinya tuh gitu. Kategori dari kuping itu adalah manfazun maftuhun. Jadi jalan yang terbuka. Kalau jalan terbuka berarti di situ potensi ketika ada sesuatu yang masuk batalin puasa. Gitu, awalnya gitu di atas keterangannya. Terus ternyata ketika di bawah dikomentari dari sarahnya itu dari pengarang sarah kitab Yaqutun Nafis itu itu ternyata salah redaksi sedikit apa itu ada huruf la-nya. Kaget saya. Berarti layu betilu tidak membatalkan. Oh, berarti cetakan juga ada yang salah ketik gitu kata saya. Makanya saya katakan ini cetakan apa ini? Gitu di status saya ya ini cerita aja ini cerita di status saya tuh ini cetakan apa kok kurang laknya gitu sehingga kalau kurang laknya berarti dikatakan batal kan gitu yubtilu batal kalau ada sesuatu yang masuk ke kuping batal tapi ternyata di situ sebetulnya ada laknya berarti la yubtilu tidak batal katanya gitu tidak batal loh kok tidak batal iya di bawahnya dijelasin lagi karena ada satu versi yang mengatakan bahwa kuping itu bukan maftuhun bukan apa tadi manfadun maftuhun bukan termasuk dari jalan yang terbuka. Nah, ini saya menimbulkan pertanyaan lagi. Kok bukan jalan yang terbuka? Orang jelas-jelas terbuka yang namanya kuping makan gitu. Ternyata nggak dijelasin di situ. Nggak dijelasin. Kitabnya Yaqutun Nafis gitu. Kitabnya Yaqutun Nafis. Itu dalam dalam ini ya dalam literatur kitab gitu ya. Ini mungkin saya cerita aja nih, Bang. Atau mungkin gitu itu. Nah, tapi ada ibarat lagi, saya sampaikan nggak apa-apa nih di kitab. Saya punya kitabnya juga nih, Mi'atu Masail wa Masalah Siam nih. Kita nggak bahas yang aneh-aneh kayak tadi ya, salah cetak apa gimana ya. Ini saya langsung aja di kitabnya. Itu yang mengatakan tidak batal dari siapa itu? Dari pendapatnya siapa Aku sih atau lewat di Reels Ustadz. siapa? Ustadz Abdul Somad itu ya. Abdul Somad. Iya, Waduh. lewat di Disampaikan Reels nggak dari malah loh. disampaikan nggak kitabnya dari kitab apa gitu? Ah, itu itunya nggak disampaikan sih. Soalnya cuma short aja sih. Oke 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 nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti bolehlah di-share itu videonya. Bentar. Waduh, ketemu lagi nggak ya? Dan saya buka dulu ya. Ini saya tadi tadi baca saya tuh yang langsung mengatakan batal gitu. Nah, eh kalau udah kalau nggak diciriin tuh suka hilang-hilang. Bentar, bentar, bentar.
Nah, ini permasalahannya obat tetes telinga nih. Halaman 2. Intinya kan ada sesuatu yang dimasukkan gitu ya. Obat tetes telinga juga kan termasuk. Berarti saya belum belum kelihatan kitab saya ya, Kang Arya? Belum ya? Kang Arya. Oh, saya belum bisa nge-share kitab, Kang Arya. Belum Ustadz. Oh, sok, sok, sok. Oh, ketemu Ustadz videonya. Gimana? Ada, Ketemu. Ada. ada. Kirimin ke nomor saya ya. Ya, iya Ustadz. Tahu kan nomor saya? Bentar cari. Nih, saya juga sambil menyampaikan referensi yang saya ketahui ya. Mana ini gak bisa nge-share saya? Kang Arya? Kang Arya? Sudah jadi Sud- host. Sudah? Sudah Mana? Ustadz. Kelihatan nggak kitabnya? Oh bisa. Sudah muncul Ustadz. Sih, bentar, bentar. Wih, mana sih? Ada, kelihatan kitabnya dah. Sudah Ustadz. Kelihatan, Kang. Oke, Sudah. nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya namanya Mi'atu Masail wa Masail Fisya ma yata'allaqu bihi. Ini ulama Al-Azhar, Asy Dr. Labib Najib Abdullah Syafi'iyah. Ini beliau merangkum dalam permasalahan ini. Al-Mu'tamad ya. Menurut kaul Mu'tamad berarti kaul yang kuat fil madhab di dalam madhab Syafi'iyah anna ma yadkhulu abrol uzuni yafsidu as-saum ya. Ketika ada suatu perkara yang dimasukkan di apa di lubang hidung ya, itu yafsudu as-sauma, dapat merusak puasa dalam permasalahan ini. Wa fit ta'liqati ala buyatil mustarsyidin manasahu. Jadi ini juga terdapat di ta'alekannya, di catatan kakinya kitab Bughyatul Mustarsyidin, qala al-qalaid wa afta syekhuna fi man dakhalat fi udhunihi dzarratun. Nah, fi udhunihi dzarratun. Fa'adza fa'adzathu bi jawazi dukhalil ma'i alaihi wa annahu yuftiru wa alaihi al-qadha. Nah, wa annahu yuftiru, tuh batalin puasa. Semisal ya dzarratun itu apa? Zarotun itu mungkin bisa dikatakan korek kuping, ya, atau perkara yang dimasuki lah, intinya barang lah, zarotun. Fa'adzathu, ya, kemudian fa'adzathu apa ya? Dari kitab aslinya tuh. Oh iya. Fa'adzathu, entah itu nanti sakit ataupun gak sakit ya. Bijawazi idkhalil ma'i alaihi. Kalau ada air yang masuk, ini kalau tadi kan adanya sesuatu yang masuk, wa annahu yuftiru wa alaihi al-qadha, dikatakan nanti batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha. Tapi gini, kalau idkhalul ma'alaiha, kalau masuknya air ke dalam kuping, ini sebelumnya ini yakin saya, di atasnya itu permasalahan wudhu. Permasalahan wudhu, kalau air itu masuk ke kuping ketika kita wudhu tanpa sengaja, itu baru tidak membatalkan puasa. Maka bijawazi idkhalil ma'alaihi, tidak mengapa kalau masuknya air alaiha ingatase apa uzun, kalau nanti ada air masuk ke dalam kuping ketika kita praktek wudhu, itu kan
kayak apa namanya di gitu ya. Ya namanya wudhu kan kalau membersihkan kuping kan gitu ya. Itu masih boleh. Tapi kalau sampai ada air yang masuk ya dengan tidak adanya kesengajaan oleh kita itu masih diperbolehkan tidak sampai yuftiru. Tapi kalau betul-betul kita kayak korek kuping ya atau kalau kita memasukkan obat tetes kuping gitu ya itu kan betul-betul gak ada apa ya gak ada apa ya namanya tuh ya ya itu dikatakan membatalkan lah kayak kalau kayak gitu beda kalau lagi wudhu kita ingin mengambil sunnah membasuh kuping kemudian di situ tidak ada penyengajaan untuk memasukkan air atau saya masih ingat perkataannya Buya Yahya itu kalau nanti si barang yang dimasukkan itu tidak sampai melebihi apa ini itu apa sih namanya Kelingking. mana Kang Arya ya kelingking ada tiga ini ya ada tiganya ya satu dua tiga ya apa Ya sih yang namanya teh salah satu beruntung. ruasnya ya Iya, ruas. satu satu dua tiga nah kalau masih satu itu belum masuk ke batin belum masuk ke batini uzunnya ini maka kalau kita gatal gitu ya kalau pokoknya nggak sampai melebihi inilah yang ruas yang kedua gitu kalau masih ruas yang pertama itu masih boleh gitu itu keterangan dari Buya Yahya tapi referensinya saya kurang tahu ya cuma saya juga dengar dari Buya Yahya demikian kayak gatal semisal ataupun ya gatal di kuping atau gatal di hidung gitu ya kemudian kita garuk-garuk dengan tidak sampai melebihi itu masih boleh tuh seperti itu tapi kalau korek kuping kan kayaknya lebih dari itu ya kalau korek kuping itu melebihi dari batasan yang tadi disampaikan Bu Yahya ya itu yakin lebih dari itu maka batal puasanya karena ada sesuatu yang dimasukkan tadi nah terus mana tadi nah di kitab Fiqhul Manhajinya juga seperti itu al-qutratu fil udhuni mufatirotun obat tetes telinga yang dimasukkan ke dalam apa tadi ke dalam kuping itu membatalkan li'annaha manfaatun maftuh nah ini kalau di kitab Fiqhul Manhaji kuping itu termasuk manfaat maftuh gitu jadi rongga yang terbuka sehingga membatalkan ketika ada sesuatu yang dimasukkan. Wa afta ba'du Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat berfatwa bi adamil iftar biman khuru minal. Nah, ini nih. Ini berarti ini kayaknya dari sini nih. Kayaknya dari sini nih. Dari kitab Al-Um ini. Bi adamil iftar bima yadkhulu minal udhuni. Ini ya, jelas nih. Tidak ada batal, tidak ada batal bi adamil iftar, tidak adanya batal bima yadkhulu minal udhuni. Ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kuping wahwa ra'yul Imam Al-Ghazali bahkan ini adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali gitu wa qablahu dan sebelumnya wa Abu Ali As-Sanaji wal Qadi Husain wal Fawrani wa mina Syafi'i nah jadi memang betul ada sebagian pendapat Imam Syafi'iyah sebagian Syafi'iyah ini juga insya Allah menjawab dari kitab Yaqutun Nafis yang tadi saya janggalkan itu mengatakan bima yadkhulu minal udhuni la bi adamil iftar tidak batal bi adamil iftar berarti tidak batal bima sebab perkara yadkhulu minal udhun sebab perkara yang dimasukkan ke kuping ini fatwa dari sebagian Syafi'iyah seperti itu ya jadi memang betul ada mungkin dari Ustadz Abdul Somad mengambil dari fatwa ini mungkin ya insya Allah dari sini cuman kalau kita melihat pendapat dari yang pertama pembahasannya al-mutamad ya pembahasan yang pertama dari pembahasan ini adalah menurut kaul mutamad kaul yang kuat adalah ya dahulu apa memasukkan sesuatu kepada kuping ya sudu asom karena apa manfudun maftuhun karena kuping itu termasuk dari manfudun maftuhun wallahu a'lam bishawab ya gitu jadi saya menyampaikan sesuai dengan kitabnya aja lah mengatakan batal ya berarti dari ini kalau mengatakan tidak batal dari ini ya tergantung terserah saya kembalikan kepada teman-teman semua kedua-duanya boleh dipakai seperti hukum kemarin yang vaksin dan sebagainya saya sampaikan kitabnya ada pendapat yang kuat ada pendapat yang lemah gitu ya tapi untuk pendapat yang kuat itu saya anjurkan untuk yang itu yang dipakai gitu ya adapun pendapat yang lemah ya kalau bisa ditinggalkan gitu karena
Ya walaupun toh boleh dipakai untuk diri sendiri mah ya, tapi kalau difatwakan sebetulnya tidak boleh. Ada apa ya namanya? Ada batasan-batasannya lah dalam memakai kaul-kaul yang lemah itu sebetulnya. Tapi kalau mungkin untuk solusi ya gitu karena mungkin gatal banget nih. Si kupingnya gatal banget nih, harus dikorek kuping. Oke lah, nggak apa-apa kita ikuti fatwa dari sebagian ulama Syafi'iyah. Bahkan Imam Ghazali pun mengatakan demikian. Gitu ya, karya ya. Nggih. Nah, ini juga ditambahin nih. La ya betulu asoma biwusulil ma'i ila batinil udhun. Nah, ini loh jelas banget nih. Muqabil asoh. Oh. Ya udah gitulah, gitu aja lah, gak usah repot. Ustadz Abdul Somad juga punya referensinya dari ya ini ada terbukti nih di sini ada Qadhi Syafi'i yang mengatakan demikian. Cuman kalau saya lebih ikut pendapat yang muktamad tadi karena termasuk dari manfudun maftuhun itu aja udah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Sudah cukup jelas. Mungkin dari teman-teman yang ada ingin yang ditanyakan lagi, saya persilakan. Izin Udah dikirim bertanya, belum Mas itu? Arya. Oh, Oh nggih. iya. Mas Eko, silakan Mas Eko. Ustaz Ramdan izin bertanya tentang Oh iya puasa, monggo Ustaz monggo. Ramdan. Gimana? Ini tentang puasa. Iya ini kan lagi bahas Oke. puasa. Ini ketika puasa, ini pas kerja, Ustaz Ramdan. Contoh, ketika bekerja, niatnya sudah puasa dari awal sahur, kemudian di tengah-tengah putus puasa. Kemudian keesokan harinya sudah meniatkan dari malamnya besok untuk tidak puasa. Begitu. Besok untuk tidak puasa. Ya, sudah meniatkan karena kemarin kan sudah putus di tengah jalan, sudah gak kuat, sudah merasa besok pasti gak kuat lagi gitu. Nah, itu Ih jangan gitu dong. sudah meniatkan contoh Ustaz Ramdan. Itu Ah, hukumnya bagaimana Ustaz Ramdan? hukumnya wajib kodok. Wajib foto. Untuk fidyahnya Oh, apakah diwajibkan Ustaz Ramdan untuk bayar fidyah gitu? kayaknya video mah enggak cuman dosanya gede kamu. Oh, gitu. Berarti Iya, kalau meniatkan dosanya besar. dari awal tidak puasa itu berarti tidak boleh ya, Ustaz Ramdan. Harus Oh, enggak, niat puasa haram, dulu, haram gitu haram, berarti. haram, Oh, haram. Karena kewajiban. Adapun nggak kuat di tengah-tengah, yaitu mau urusannya kembali kepada nafsi-nafsi ya, gimana hmm. kekuatan kita gitu. Tapi untuk kewajiban puasa itu mulai terjadi di malam hari gitu. Yang mana kita wajib untuk tabiatun niat ya, niat untuk mau puasa gitu. Adapun di tengah-tengah kok ada perkara lain nggak kuat ataupun ada tuntutan pekerjaan atau dimarahin saconya itu urusan lain. Tapi kewajiban itu harus dilakukan, harus diazamkan, harus diniati dari malam hari. Itu nanti dosa, Kang. Nggak boleh. Walaupun tuh misalkan, nanti juga bakalnya buka. Jangan gitu. Oh, baik Ustaz Ramdan. Berarti harus ada niatan dulu ya, Ustaz, dari Iya, awalnya. iya. Oh, Dari awal itu itu. harus ada niatan puasa. Gitu. Walaupun tuh Kalau kita udah tahu gitu bakal, nanti juga bakal nggak kuat lah, jangan gitu. Itu nggak dianjurkan itu malah. Nanti berdosa gitu karena kewajiban ini mah ya. Itu adapun nanti gimana nanti itu kalau nanti di tengah-tengahnya nggak kuat mah. baik Ustaz Ramdan, terima kasih banyak atas jawabannya. Cukup Mas Arya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Eko. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Tadi yang tanya masalah korek kuping siapa tadi? Mas Jundaf. Oh yang Mas Iya, Jundap ya. iya Ustadz, ada lagi, baru keinget nih. Ini cuman agak jorok. Ya nggak apa-apa Mas Jundaf, silakan. Kan kan kalau di Jepang itu ceboknya itu otomatis Ustadz, nyemprot kuat gitu, terus. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu kan Oh, ada iya. potensi air masuk itu membatalkan Ah, puasa enggak, Ustadz? iya kalau kita ada gini,
kalau kita menyangka bahwa di situ ada masuk air, ya batal puasanya, Kang. Hah? Oh, Iya. Apalagi disemprotin gitu ya, itu udah pasti masuknya itu. Ngejos gitu kan. Nah, terus semprotnya gimana ini Ustaz? Ya ceboknya pelan-pelan, jangan disemprotin. Bisa nggak kalau ditadahin dulu? Di nggak bisa nggak sih, bisa. Ustaz. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Oh, Orang itu perannya dari bawah Ustaz. Gimana ya? di Itu ini Kalau dari bopong dulu aja, Mas. dipasin di sampingnya aja itu nggak apa-apa. Terus ntar dilap itu termasuk mensucikan nggak Ustaz? gimana? Ini malah merembet kemana ini? Disemprotkan ke sampingnya itu nggak pas ke jalan masuknya gitu Ustaz. Jadi ntar di samping-sampingnya aja. Terus dilap pakai Oh, tisu itu termasuk mensucikan nggak ya, Ustaz? ya boleh. Yang penting tidak apa ya? Yang penting kita yakin bahwa di situ sudah hilang jirimnya ya, hilang ainnya. Dihilangkan dulu kan ainnya tuh. Bentuk apa namanya? Kotorannya kan dihilangin dulu, betul-betul sudah dibersihkan gitu, dibuang. Terus nanti baru tadi dilap sama tadi tisu basah lah gitu ya. Itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi dengan catatan sudah hilang itunya dulu ya, sudah hilang betul-betul dipastikan hilang kotorannya ya. Jadi dipastikan betul-betul hilang. Berarti kalau hilang kotorannya itu udah nggak ada apa namanya licin-licin gitu, udah masuk ke set berarti. Udah nggak ada licin-licin gitu ya. Kalau masih licin-licin, berarti masih ada bekasnya. Setahu saya gitu. Nah kalau sudah sampai ke set, nah itu tinggal dikasih air secukupnya lah. Insya Allah sudah mencukupi. Karena potensi ya tadi, kalau yang di kasus di kitab itu gini, itu kan termasuknya kasus baru, adanya semprotan ngejos itu. Jadi waki iya. Oh, iya, Barusan betul di kemarin kitab juga di Ustaz. Lah ini kalau ceboknya kayak gini masuk airnya. uh Nah, cuman saya maksudnya dikiaskan, disamakan dengan yang ada di kasus di kitab itu gini, dia ketika berenang atau ketika mandi di kolam lah ya, mandi di kolam. Kok dia kentut, otomatis si pantat itu kebuka. Ketika pantat kebuka, berarti ada air yang masuk ke dalam. Nah, itu batal itu. Apalagi disemprot, dijos gitu. Ya enggak? Iya. Hah? Itu perkara baru, tapi bisa dikiaskan, bisa disamakan dengan kayak orang ketika mandi di kolam kentut, itu si pantat kebuka, air masuk ke dalam. Nah, itu batal. Karena ada air yang masuk. Cebok Terima pakai kasih botol jawabannya lebih Ustaz. aman. Apa lagi pakai botol nih? Basah kemana-mana, Mas Arsi. Nanti pakai istinja, pakai batu lama-lama nanti. Baik, terima kasih Mas Jundaf. Pertanyaannya bagus, Mas. Nanti ditunggu itunya videonya ya, Mas Jundap ya, yang Ustaz Abdul Somad ya. Iya, iya Ustaz, nanti saya kirim. Ah iya, biar tahu nomor saya. Ya Ustaz. Sekalian saya simpan. Penasaran? Yuk, udah. Mungkin sudah, Ustadz, Sudah. karena sudah larut malam. Ya. Besok teman-teman kerja. Nggak apa-apa. Menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
dari saya. Mungkin ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ramdan. Saya terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga kita yang menyimak, yang mendengarkan, mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup.